Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyudin Alekia. Saya membuat video ini untuk tugas matkul pemrograman web dengan dosen pengampu Bapak Fauji Eskom MN. Oke, kita akan membuat video ini dengan judul apa itu hosting dan apa itu domain. Pertama kita bahas dulu tentang hosting. Apa itu hosting? Hosting adalah layanan untuk menyimpan dan menjalankan data atau file dari sebuah website di internet agar website tersebut bisa diakses oleh siapapun secara online. Bayangkan begini, kalau domain itu seperti alamat rumah di internet, misalnya www.google.com, maka hosting adalah rumahnya, tempat kamu menyimpan semua barang seperti foto, website, video, dan database. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang jenis-jenis hosting yang umum. Yang pertama itu shared hosting. Banyak website berbagi satu server, murah tapi performanya terbatas. Yang kedua itu VPS, Virtual Private Server. Satu server dibagi jadi beberapa bagian virtual, lebih cepat dan fleksibel. Yang ketiga itu dedicated hosting, atau satu server penuh hanya untuk satu pengguna, sangat kuat tapi mahal. Yang ketiga itu cloud hosting, menggunakan banyak server yang saling terhubung, cepat, aman, dan scalable. Yang kelima itu WordPress hosting, atau hosting yang dioptimalkan khusus untuk situs WordPress. Selanjutnya kita masuk ke contoh penggunaan. Misal kamu ingin membuat foto profil wahyudin.com, itu untuk saya sendiri. Kamu beli domain yang sesuai dengan namamu yang berakhiran dengan eksistensi.com. Lalu kamu sewa hosting dari layanan seperti Niaga Boster atau Rumah Web untuk menyimpan file websitemu. Setelah itu websitemu bisa diakses dari manapun. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian apa itu domain. Domain adalah nama unik yang digunakan untuk menemukan dan mengakses sebuah website di internet. Domain berfungsi sebagai alamat mudah diingat yang menggantikan deretan angka rumit yang disebut alamat IP atau Internet Protocol Address. Contohnya seperti daripada mengetik 172.217.194.11.3, kita cukup mengetik www.google.com, sama seperti kamu mengetik nama seseorang di kontak HP, bukan nomor teleponnya. Selanjutnya kita masuk mengapa domain diperlukan. Bayangkan internet seperti kota besar penuh gedung atau website. Untuk bisa menemukan gedung tertentu kita perlu atau butuh alamat, dan itulah fungsi domain. Tanpa domain, orang harus mengetik IP address yang berderetan angka setiap kali ingin membuka situs, dan itu sangat merepotkan. Dengan domain kita bisa memberikan identitas unik untuk website kita, meningkatkan kredibilitas. Contohnya www.google.com terlihat lebih profesional daripada wahyublogspot.com, memudahkan promosi dan diingat oleh pengunjung, menyesuaikan branding dengan nama bisnis atau pribadi. Selanjutnya kita masuk ke struktur domain. Domain sebenarnya terdiri dari beberapa bagian. Contoh www.google.com. www itu bagian subdomain atau bagian tambahan atau opsional, biasanya menunjukkan layanan web. Yang kedua itu Google, itu bagian second level domain, itu nama dari websitemu sendiri. Yang ketiga itu .com atau bagian dari top level domain, TLD.
Itu bagian ekstensi domain yang menunjukkan kategori atau negara. Selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis domain. Top level domain (TLD) adalah bagian dari dari nama domain. Contohnya com, itu bagian komersial atau bisnis umum. ORG atau organisasi. Net, jaringan atau internet. Edu atau pendidikan. GOV, instansi pemerintah. Dan ID itu bagian dari Indonesia. Yang kedua, Country Code Top Level Domain atau CCTLD, menunjukkan negara asal. Contoh, ID itu dari Indonesia, US itu dari Amerika Serikat, JP itu dari Jepang, UK itu dari Inggris. Subdomain, bagian dari domain utama. Contoh, blog wahyudin.com itu bagian dari subdomain. Wahyudin.com biasanya digunakan untuk memisahkan bagian tertentu dari dari situs seperti blog, toko, dan portal dan lain-lain. Yang keempat itu domain gratis, disediakan oleh platform tertentu, misalnya WordPress atau Blogspot. Cocok untuk pemula tetapi tidak seprofesional domain berbayar. Cara kerja domain: ketika kamu mengetik www.google.com di browser akan mencari alamat IP yang sesuai dengan domain tersebut lewat DNS atau Domain Name System. DNS berfungsi seperti buku telepon internet yang mencocokkan nama domain dengan alamat server atau hosting. Setelah ditemukan, browser menghubungkan kamu ke server hosting tempat file website disimpan. Lalu halaman website akan muncul di layar kamu. Jadi domain tidak menyimpan data website. Domain hanya menunjukkan arah menuju hosting. Contoh penggunaan domain: misal kamu ingin membuat website seperti pribadi bernama, contoh nama saya sendiri yaitu Wahyudin Larekia. Kamu membeli domain yang bernama wahyudinlarekia.com, menyewa hosting dari penyedia seperti Niaga Hoster, Hostinger atau rumah web. Menautkan domain ke hosting, upload file. Ketiga itu menautkan domain ke hosting. Keempat, upload file websitemu ke hosting. Kelima, sekarang siapapun bisa membuka websitemu dengan mengetik www.wahyudinlarekia.com. Itu saja kesimpulannya. Itu hosting adalah bagian yang seperti penyimpanan yang menyimpan segala macam berkas seperti gambar, video, database yang ada di website. Yang kedua itu domain itu hanya sebuah alamat yang menunjukkan arah kemana kita akan membuka file dari bagian hosting tadi. Itu saya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.